Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah minggu saat ini. Bersama-sama kita awali ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 293 bait pertama dan kedua. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah kiranya atas saudara sekalian. Amin. Efesus pasalnya yang kedua ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah dengan sukacita dan dengan kesungguhan hati kita puji dan agungkan nama-Nya. Amin.
Bersama-sama kita akan menerima hukum kasih yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang terkasih, Allah menghendaki agar kita dapat mengasihinya dan mengasihi sesama kita. Namun kita belum mampu melakukannya. Mari bersama-sama kita mengakui dosa-dosa kita melalui nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 27 bait pertama dan kedua. Kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka Ia berkenan mengampuni dosa kita. Kini terimalah berita anugerah yang terambil dari Mika 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 395 bait pertama dan ketiga. Cinta
Kita bersatu di dalam doa. Saat ini ya Tuhan, kami tunduk di dalam permohonan kami. Perkenankanlah melalui doa kami saat ini, kami memohon berkat bagi kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa bagi jemaat-Mu di gereja ini. Tuhan yang akan selalu memberkati kami semua dengan kesehatan. Tuhan memberkati kami dengan segala berkat-berkat Tuhan sehingga kehidupan kami berkecukupan. Malah kami berkelimpahan berkat dari Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini mungkin sedang dalam kondisi sakit. Biarlah Tuhan hadir dalam kehidupan secara kami ini, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan, sehingga di lain kesempatan kami sudah boleh berjumpa, kami sudah boleh mendengar kabar bahwa saudara kami dalam keadaan yang baik dan penuh kesehatan. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Tuhan berikan kemampuan kami untuk menghadapi segala persoalan di dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga kami boleh melalui setiap pergumulan persoalan kehidupan kami dengan baik dan tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Tak henti-hentinya pula kami berdoa Tuhan. Tuhan jauhkan kami semua dari penyebaran virus COVID-19. Hanya dengan perlindungan dan kuasa Tuhan saja kami boleh terlindungi dari virus ini. Kami boleh dijauhkan dari sakit ini, sehingga kami boleh tetap sehat. Kami boleh tetap merasakan kekuatan badan kami, dan kami boleh menjalani kehidupan dengan penuh rasa sukacita. Kami berdoa bagi saudara kami yang terkena virus ini. Bapa, tolong mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan dan pemulihan, sehingga segera boleh pulih dan segera pula boleh merasakan kesehatan seperti sedia kala. Ya Tuhan, pada ibadah kami saat ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami dan tuntun kami, sehingga firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati kami, terlebih boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuasailah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, biarlah telinga kami, hati kami, dapat menerima firman ini dengan baik dan benar-benar menjadi dasar kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai dengan ayat 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali."
Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutang-hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan membuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang menerima firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, beberapa waktu yang lalu ketika mencoba untuk menenangkan seseorang karena marah, orang itu mengatakan pada saya, udah berulang kali Pak, suruh sabar gimana? Terus bola-bali tak nengke, ngono terus. Ya wes Pak, sabar itu ada batasnya. Coba saya tenangkan lagi, tapi nampaknya orang ini tetap saja masih marah. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, orang selalu berkata bahwa sabar itu ada batasnya. Dan kalau sampai melewati batasnya, maka orang tidak lagi bisa sabar. Orang marah, orang emosi, orang membenci, orang mendendam. Bahkan kadang-kadang orang tidak segan-segan untuk melakukan tindakan yang kasar bagi orang lain yang menyakiti hatinya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, batasan kesabaran masing-masing orang berbeda. Ada yang memberikan batasan, ya wis, ping loro rapopo, ning nek pisan kas dibaleni, delok wae. Atau Bapak Ibu Saudara punya batasan sendiri juga. Ya pisan rapopo, ning jajal balenono. Ya, setiap orang punya batasan kesabaran sendiri-sendiri. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan,
Ketika orang terlewati batas kesabarannya, maka orang itu tidak bisa mengampuni orang lain. Ketika batas kesabaran itu sudah dilewati, malah kadang orang tidak lagi mengenal yang namanya pengampunan. Pembalasan, dendam, dan bermacam-macam dilakukannya karena batas dari kesabarannya sudah terlewati. Persoalan tentang pemberian pengampunan kepada orang lain ternyata sudah terjadi sejak zaman dulu. Orang berusaha untuk mengampuni sesamanya, tapi nyatanya sulit untuk dilakukan. Apalagi seperti kita saat ini, orang pada saat itu juga punya batasan-batasan tentang kesabarannya. Oleh karenanya ketika Yesus berbicara kepada para murid, Petrus sempat bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Sampai 7 kali. Ya nampaknya ini batasan tertentu yang dipakai oleh Petrus. Sampai 7 kali. Tapi apa jawab Yesus pada Petrus? "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Ibu, Bapak, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, ini artinya yang namanya pemberian pengampunan itu tidak ada batasnya. Mengampuni, 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 mengampuni. Dan tentu saja hal ini membuat para murid menjadi bingung. Loh, kok bisa begitu? Ada kemungkinan Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa para murid juga berpikir seperti apa yang kita pikirkan sekarang. Bahwa kesabaran itu ada batasnya. Tapi bagi Yesus yang namanya kesabaran tidak boleh ada batasnya. Sebab dia menginginkan pengampunan itu harus terus diberikan, dan diberikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika Yesus melihat para murid sepertinya berpikir, para murid sepertinya terkejut dengan apa yang disampaikan Yesus pada mereka, Yesus kemudian menjelaskan dengan memberikan perumpamaan supaya para murid bisa paham dengan apa yang disampaikan Yesus pada saat itu. Ia memberikan perumpamaan tentang hamba yang tidak mau mengampuni. Hamba yang tidak mau mengampuni. Ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu 100 juta dinar. Jadi 100 juta dinar. 1 dinar sama dengan 1 hari upah orang bekerja. 1 dinar sama dengan 1 hari upah orang bekerja. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau mau dihitung, maka untuk membayar hutangnya, hamba ini harus bekerja 100 juta hari. Untuk membayar hutangnya, yang tadi dikatakan 10.000 talenta atau 100 juta dinar, dia harus bekerja 100 juta hari. 100 juta hari itu 273 tahun. 273 tahun. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu. Apakah mungkin itu terbayar? Ibu, Bapak, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, angka yang sangat fantastis. Angka yang sangat besar dan yakin itu tidak bisa dibayar. Oleh karenanya, ia dihadapkan kepada sang tuan, dihadapkan kepada sang raja. Karena dia tidak bisa membayar hutangnya, maka sang raja mengatakan bahwa dia, anak, dan istrinya harus dijual. Ya, pada saat itu yang namanya hamba itu boleh dijual kepada tuan yang lain. Saudara bayangkan, mau dijual dia beserta dengan keluarganya. Karena ini cukup berat bagi dia, maka dia berusaha untuk mengambil hati sang raja.
Dia sampai bersujud di hadapan raja mengatakan, mohon raja jangan sampai aku, istri dan anakku dijual kepada orang lain. Sujud dia menyembah pada raja, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ada keinginan untuk melunasi, tapi mohon kesabaran dulu karena memang berat bagi dia. Saudara yang terkasih, apa yang dilakukan raja ini? Tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan. Sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, ini uang yang sangat besar. Ini hutang yang sangat banyak. Tetapi sang raja mau menghapuskan hutangnya, tidak dipikir lagi, ya wis lah ora apa-apa. Dia mau mengampuni hamba itu. Betapa bahagia dan bangganya hamba itu. Lalu setelah itu dia keluar dari ruangan itu, bertemu dengan temannya yang punya hutang kepadanya. Hutang kepada hamba tadi hanya sebesar 100 dinar. Bayangkan, yang tadi dia punya hutang kepada tuannya, kepada rajanya 100 juta dinar. Sekarang temannya hutang kepada dia hanya 100 dinar. Dia menemui temannya itu dan mengatakan, segera lunasi hutangmu. Sang teman mengatakan, sabarlah dulu. Tunggulah waktu. Biarkan aku berusaha untuk mencari uang dan nanti aku akan membayar. Tapi apa yang dilakukan hamba tadi, Bapak Ibu Saudara? Dia malah mencekik temannya itu. Dia tidak mengampuni temannya itu. Dia mengharuskan temannya segera membayar hutangnya. Bayangkan, yang 100 juta dibebaskan, sekarang yang hanya 100 dinar, dia tidak mau membebaskannya. Teman-temannya yang lain melihat peristiwa itu, lalu melaporkan kepada sang raja. Raja, tadi sudah kamu ampuni, sudah engkau ampuni, sudah engkau bebaskan hutangnya. Tapi ketika keluar dari tempat ini, ada temannya yang hutang, dia tidak mau mengampuninya. Maka sang raja marah. Sang raja mengundang lagi orang tersebut untuk kembali kepadanya. Lalu berbalik, yang tadi memberikan kebebasan, yang tadi mengampuni hutang-hutangnya, sekarang justru memberikan vonis terhadap orang tersebut. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, gambaran ini mengajarkan bahwa manusia yang penuh dengan dosa sebenarnya sudah diampuni oleh Tuhan Allah. Dosa manusia yang sudah tidak mungkin lagi dibayar sendiri oleh manusia, tidak mungkin ditebus sendiri oleh manusia, sudah diampuni dan sudah ditebus oleh Tuhan Allah. Tetapi seringkali manusia lupa akan hal itu. Dan ketika ada saudaranya yang bersalah, dia tidak mau mengampuni. Jemaat yang terkasih, dengan penjelasan itu para murid menjadi paham apa yang dikehendaki Yesus di dalam kehidupan para murid. Yesus mengingatkan bahwa umat manusia telah ditebus dosanya, bahwa manusia sudah diampuni segala dosa-dosanya oleh Tuhan Allah. Sekarang waktunya manusia harus mengampuni sesamanya tanpa batas. Bu Bapak dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, firman ini juga mengingatkan kepada kita semua bahwa Ibu Bapak dan saya telah diampuni dosa-dosa kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus menghendaki kita menjadi komunitas jemaat, kita menjadi orang Kristen yang mau mengampuni saudara kita tanpa batas. Seharusnya sebagai pengikut Kristus tidak ada lagi kata-kata sabar itu ada batasnya. Tidak.
Sekarang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Mengampuni, mengampuni, dan mengampuni. Sabar itu tidak ada batasnya. Sampai kapanpun pengikut Kristus harus mau mengampuni. Jemaat yang terkasih, ketika kita mau mengampuni, maka diri kita juga akan merasa lega. Ketika kita mengampuni, maka diri kita sukacita. Ketika kita mengampuni, orang lain yang diampuni juga merasa lega karena diampuni. Maka di situ muncullah yang namanya damai dan sukacita. Sebagai pengikut Kristus kita diajak bersama untuk menjadi komunitas yang mengampuni. Bisakah kita mengampuni saudara kita sebesar apapun kejahatannya, sebesar apapun salahnya kepada kita? Mengampuni tiada batas. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita yang didasarkan dari bacaan 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukacita seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil kita berikan persembahan, kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 393 bait pertama dan kedua. Kita naikkan doa persembahan
dalam ibadah minggu ini, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang diucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, berkat-Mu, berkat kesehatan, berkat kelimpahan dalam rezeki kami, berkat kesempatan yang diberikan kepada kami pada pagi ini, sehingga kami boleh masuk bersekutu bersama keluarga kami masing-masing, beribadah di rumah kami, karena situasi yang memungkinkan kami untuk beribadah di rumah ini. Bapa Surgawi, sungguh berkat-Mu dalam kehidupan kami rasakan berkat rohani yang pagi ini Kau berikan kepada kami melalui firman kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pendeta Adi Setio Kristianto. Sungguh kami rasakan berkat yang luar biasa dalam kehidupan iman percaya kami. Tuhan Allah Bapa yang baik, tanamkan semua berkat rohani ini dalam jiwa kami masing-masing melalui Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas kehidupan kami. Begitulah berkat jasmani kami yang telah kami terima dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing dalam keluarga kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami sisihkan, kami kumpulkan dalam persembahan. Tuhan terima, berkati dan sucikan, sehingga persembahan yang kami kumpulkan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bagi gereja dan saudara kami yang mengelola, Tuhan berkati dan kebijaksanaannya, sehingga sungguh takut akan Tuhan yang akan dilakukan untuk melakukan aktivitas pelayanan di gereja kami masing-masing. Bapa Surgawi, ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan yang terselip dalam kehidupan kami masing-masing. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, undurlah dari ibadah ini, dan mari laksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ampunilah sesamamu tanpa batas. Maka kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan
Satulah dalam perang kasih-Nya. Yesus menginginkan darahku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan